Beranikah nasabah Alawi diuji dalam seminar ilmiah? Ya, itu adalah pertanyaan yang harusnya kita ajukan hari ini setelah 4 tahun polemik nasab yang tidak kunjung selesai. Saya nggak bahas terkait debat, saya nggak akan bahas terkait adu massa, saya juga nggak akan bicara siapa yang paling sahih kitab-kitabnya. Tapi saya bicara satu hal, buka datanya, uji klaimnya. Kalau pihak Ba'alawi mengatakan nasab ini sahih, mutawatir, bahkan sudah ijma, maka buktikan bahwa sumber kitabnya, sumber tertuanya, bukan manuskripnya, petakan jalur transmisinya, uji kronologinya. Dan kalau memang DNA dianggap relevan, ini buka metodologinya dan uji secara benar. Tapi ingat, aturan yang sama itu juga berlaku untuk tesis keimat, berlaku juga untuk keimat. Kalau mengatakan nasab Alawi bermasalah atau terputus, maka buktikan juga. Gak boleh juga Proba Alawi berlindung di balik otoritas dan tradisi. Tapi kubu tesis keimat juga gak boleh juga menjadikan hipotesis sebagai vonis sebelum seluruh bukti itu diuji. Dan dua-duanya harus bisa salah. Karena pertanyaan yang paling berbahaya sebenarnya cuma satu. Bukti apa yang sanggup membuat kedua kubu dapat mengubah kesimpulannya? Kalau jawabannya misalkan, oh nggak ada, apapun datanya nasabah Alawi tetap sahih, tetap mutawatir, sudah ada ijma, sudah ada ulama yang mengakui. Ya maka jangan itu sebut sebagai pengujian ilmiah. Dan juga seperti tesis keimat, sekarang tesis keimat mengatakan, ataupun keimat mengatakan, apapun bukti yang muncul, apapun seluruh ulama, seluruh dunia mengaku nasabah Alawi tetap Alawi bukan cucu Nabi, nasabah Alawi nggak sahih, maka jangan sebut juga itu sebagai pengujian ilmiah. Dan kalau kubu tesis keimat mengatakan apapun bukti itu yang muncul, maka tidak akan mengubah keputusan saya. Tesis Alawi itu nasabah nggak tersambung. Itu juga buat ilmiah. Maka saya mengajukan tantangan terbuka bagi kedua kubu untuk mengadakan seminar nasab Ba'alawi. Sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papa Zara Insight Channel. Di episode kali ini saya akan membahas terkait solusi bagi kedua kubu yang hari ini masih berseteru terkait polemik nasab Ba'alawi, baik dari kubunya Ba'alawi ataupun dari kubu pendukung tesis keimat. Nah, dalam episode ini saya ingin menjelaskan beberapa poin utama yang menjadi rujukan bagi kedua belah pihak. Karena di pihak tesis keimat itu sudah ada muncul kesanggupan keimat untuk berdebat dengan Robito Alawiyah ya di kampus, diuji di kampus ataupun di universitas. Namun hari ini saya akan lebih tepat menyarankan untuk tidak berdebat, tetapi mengadakan seminar ilmiah. Tetap lokasi di kampus, tidak berubah. Dan ketika ada sebuah klaim dari nasab Ba'alawi, ya, apakah nasabnya Ba'alawi sahih atau enggak, itu akan diuji nanti di seminar. Jadi kalau debat, sifatnya adalah tidak efektif. Tapi kalau seminar nasab, dengan kita menguji di dalamnya, itu akan terlihat akademik, akan terlihat lebih fair, dan akan terlihat lebih solutif. Mempunyai nilai-nilai solusi yang digunakan untuk menyatukan antara pro ataupun dengan tesis, kemudian antitesis, kemudian nanti muncul sintesis. Ketika saya buat judul, beranikah Ba'alawi melakukan seminar nasab untuk buktikan nasabnya? Ini saya buat
Karena Kiai sudah memberikan sebuah tantangan untuk melakukan debat di kampus, di universitas. Namun hari ini saya ajukan ya untuk ditingkatkan lagi kepada seminar. Karena kita melihat proporsional polarisasi yang terjadi antara kedua belah pihak sehingga muncul pro dan kontra itu semakin semakin banyak dan semakin tinggi juga tingkat polarisasi. Nah, yang pertama saya mau bahas adalah lapis pertama. Jangan berdebat orangnya, tapi uji proporsinya. Klaim yang mau diuji harus dirumuskan secara spesifik. Kalau kita lihat proporsinya, misalkan, apakah tersedia bukti yang cukup untuk mempertahankan hubungan genealogis paternal yang diklaim oleh keluarga ya, dari Ba'alawi menuju Ahmad bin Isa sampai ke Nabi Muhammad ya, dengan melalui jalur yang diklaim menuju Ali bin Abi Thalib sebelum ke Nabi Muhammad. Dengan formula ini, pembahasan itu keluar dari wilayah penghormatan, wilayah kemuliaan, ya, keluar dari sentimen, keluar dari pengikut ataupun follower dari kedua belah pihak, dan otoritas sosial. Biasanya menggunakan otoritas ulama. Yang diperiksa itu adalah klaim, kemudian evidence, kemudian metode, dan conclusion. Jadi jangan debat orangnya. Makanya saya tidak mengusulkan debat, tapi melakukan uji proporsinya melalui seminar. Kemudian lapis kedua, seminar yang nanti akan dilaksanakan untuk menguji proporsi tadi, jangan dijadikan panggung pembelaan. Ya. Bagi saya, persoalan terbesarnya itu bukan apakah narasumber ataupun yang membela Ba'alawi ini lolos atau tidak lolos secara peer review-nya. Jadi, saya agak sedikit berbeda dan saya tidak mempersoalkan mereka untuk lolos menjadi pembicara ataupun lolos untuk membantu, lolos untuk memberikan hujah, membuktikan uji klaim untuk membela Ba'alawi ataupun dari pihak Yesus Imat, itu nggak masalah. Silakan hadirkan saja. Justru biarkanlah seluruh argumentasinya itu dipresentasikan, diseminarkan. Yang penting itu apa? Ada metodologi, ada sumber primer, ada dataset, dan ada inferensi terbukanya untuk diuji. Ini yang penting. Nah, kemudian lapis ketiga, ini yang paling penting dan paling inti dalam pembahasan ini. Buat juga terkait seminar protokol nasab Ba'alawi. Kalau benar-benar mau menyelesaikan polemik nasab ini secara akademik, secara proporsi, saya menawarkan 7 meja pengujian. Yang pertama adalah meja 1, yaitu historiografi. Pertanyaannya, kapan klaim genealogis pertama kali muncul dalam sumber yang dapat diverifikasi? Apakah dokumennya ada? Apakah ditulis tahun kapan? Siapa penulisnya? Kemudian apakah sumber sejaman dengan individu yang sedang dibicarakan, misalkan Ubaidillah atau siapapun lah itu, ditulis beberapa abad kemudian? Apakah terdapat sumber independen yang saling mengkonfirmasi sumber-sumber itu? Ini penting, karena banyaknya kitab yang belakangan muncul yang mengulang sebuah silsilah, itu tidak otomatis sama dengan banyaknya sumber independen. Misal, 20 kitab mengutip satu tradisi yang sama. Secara bibliografis itu ada jumlahnya itu 20 kitab. Secara secara evidensial ini belum tentu ada 20 bukti.
Bisa saja hanya satu sumber, kemudian disalin, dikutip kembali, dan seterusnya, terus kemudian menjadi sebuah tradisi. Ini persoalan source dependency. Dan menurut saya ini salah satu pembahasan yang menarik untuk menguji historiografi terkait Nasab Ba'alawi. Kemudian meja yang kedua. Meja kedua itulah manuskrip. Ba'alawi juga jangan hanya mengatakan manuskrip ataupun kitab itu menyebut ini itu. Tapi pertanyaannya harus dinaikkan. Manuskrip tertuanya mana? Atau kitab tertuanya mana? Tanggalnya, tahunnya, ya, provenansinya. Kemudian apakah teks yang beredar sekarang identik dengan manuskrip awal? Apakah terdapat interpolasi? Apakah terdapat varian antar manuskrip? Dengan begitu, seminar ini tidak berhenti pada tampilan ataupun bentuk ataupun isi kitab. Kita akan masuk ke dalam kritik teks. Kemudian meja yang ketiga, kronologi genealogis. Semua nama dalam rantai nasab itu dimasukkan ke dalam satu timeline. Ya, kemudian diuji. Baik kelahiran, kematian, lokasi, usia reproduksi, perbedaan geografis, dan hubungan ayah dengan anak. Dan ada satu pertanyaan sederhana. Apakah keseluruhan rantai yang disebutkan Ba'alawi ini secara kronologis itu mungkin? Ini sangat penting karena genealogi itu bukan sekedar fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan dan seterusnya. Setiap tanda ada bin, tanda kutip, setiap tanda bin adalah sebuah hipotesis biologis historis. Nah, supaya 30 ada rantai 30 generasi itu benar ke atasnya, bukan hanya satu hubungan yang harus benar, hubungan misalkan A dengan B, B dengan C, C dengan D, D dengan E dan seterusnya harus dapat dipertahankan. Ya. Semakin panjang rantainya, maka akan semakin juga besar kebutuhan terhadap dokumentasi silang. Kalau saya bin fulan 4 generasi ya nggak perlu silang, cukup. Tapi kalau sampai 30 rantai generasi ya harus ada bukti ataupun dokumentasi secara silang. Kemudian meja keempat, genealogi tradisional. Nah, di sini klaim terkait Syura wal Istifadhah, klaim terkait ijma, ya, klaim terkait tentang mutawatir atau pengakuan para ahli nasab terdahulu misalkan, pengakuan ulama dunia, ulama Nusantara itu dapat dibahas secara detail. Ya. Pertanyaannya yang muncul nanti, apa definisi operasionalnya? Kalau misalkan dikatakan nasab Ba'alawi itu mutawatir, siapa yang meriwayatkannya? Berapa jalur independennya? Sejak abad berapa? Apakah semua jalur itu kembali kepada sumber genealogis yang sama atau bercabang? Dan kalau misalkan dikatakan ijma ahli nasab, ya, klaim ijma, siapa populasi ahli nasab waktu itu yang dimaksud? Periodenya kapan? Apakah ada ahli yang berbeda pendapat? Karena ini klaim ijma loh, nggak boleh ada satu masa ulama yang nggak sepakat, harus sepakat semua. Terus bagaimana kita mengetahui adanya sebuah konsensus, adanya ijma? Ya, kalau misalkan ada klaim ijma, ayo mari buktikan klaim ijma'nya. Ini adalah solusi akademik. Bukan hanya
Protesis keimat mengatakan ijma itu nggak berlaku, ijma dobol, ijma abal-abal, ijma dongeng, itu nggak akan berlaku dalam uji ilmiah. Tapi pertanyaan ilmiah adalah, mari buktikan klaim ijma'nya. Nah, kemudian meja kelima, genealogi, genetik, dan genetika. Ini yang dibahas oleh Sugeng, dibahas oleh Rommel Abbas, dibahas oleh Habib Aventado dan seterusnya, ataupun Linawati gitu kan, yang memang mempermasalahkan tentang DNA. Ini kita masuk ke wilayah yang paling sensitif, ya, sekaligus yang paling sering disederhanakan dalam polemik ini adalah DNA. Nah, di meja kelima ini terkait genealogi, genetik, dan genetika, ya, kita nggak hanya sekedar mendengar dari protesis keimat, pro Ba'alawi mengatakan, protesis keimat mengatakan Ba'alawi itu haplogrupnya G, atau mengatakan keturunan Nabi itu haplogrupnya J. Kemudian Ba'alawi mengatakan kok J, kemudian Wali Songo itu kenapa O, katanya Wali Songo keturunan Nabi, dan seterusnya. Nggak sesederhana itu di dalam meja uji yang kelima. Kalau DNA hendak digunakan sebagai bukti genealogis yang diajukan hari ini sebagai bukti di era modern, maka buka metodologinya. Pertama, siapa yang dites? Apakah ada individu yang benar-benar mempunyai jalur paternal yang terdokumentasi menuju keluarga yang sedang diklaim? Kalau ada keluarga yang jalur Al-Hasani atau Al-Husain, ya, yang nyambung ke Ali bin Abi Thalib, nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, ke jalur Ismail, kemudian jalur Nabi Ibrahim, ya silahkan. Kemudian kedua, apa hasil YDNA-nya? Ini harus sepakat duduk bareng sumber-sumber tadi. Jangan berhenti pada mayor haplogroup. Tunjukkan terminal SNP-nya. Tunjukkan subcloud-nya. Tunjukkan posisi sampel dalam phylogenetic tree. Ini penting. Jadi bukan saling membantah teori, tapi tanpa mau membedah sebuah metodologi. Terus kemudian apa referensi pembandingnya? Karena kita nggak mungkin punya sampel DNA Nabi Muhammad yang telah diverifikasi secara langsung sebagai referensi sampel. Maka siapapun yang mengatakan, oh ini pasti DNA Nabi, itu mempunyai burden of proof yang sangat besar. Sebaliknya juga, siapapun yang mengatakan, oh haplogroup ini pasti bukan garis paternal Nabi, karena tidak ada sampel Imam Ali, tidak ada sampel Nabi. Itu pun juga harus menunjukkan bagaimana inferensi yang dibangun. Jadi saya nggak ingin mengganti sebuah absolutisme kitab dengan absolutisme genetika. Saya ingin DNA itu ditempatkan sebagaimana mestinya. Sebagai satu lapis bukti yang dapat menguji kompatibilitas sebuah klaim genealogis. Kalau misalkan mengklaim cucu Nabi, harus kompatibel dengan hasil DNA. Itu sepakat. Dan memang genealogi atau genetika itu bukan bagian dari kaidah penetapan nasab atau metode penetapan nasab. Kan? Nah, kemudian kita masuk kepada meja ke-6. Meja ke-6 ini adalah convergence of evidence. Ini menurut saya justru di meja ini seluruh pembuktian secara keseluruhan nasab harus dipertemukan. Karena kesalahan terbesar ya dalam polemik nasab seperti ini adalah memilih satu bukti yang disukai, bukti yang diuntungkan, yang menguntungkan pihaknya, kemudian mengabaikan sebuah bukti lainnya. Karena dalam narasi Ba'alawi juga mengatakan seperti itu untuk tesis keimat atau berkeimat. Sebaliknya keimat juga mengatakan seperti itu untuk Ba'alawi. Jadi muncul dua narasi yang sama. Pihak pertama mengatakan misalkan kitabnya mengatakan sah, selesai. Ya, pihak kedua mengatakan DNA mengatakan begini, selesai. Enggak juga gitu loh. Kita enggak bekerja seperti itu. Kita buat sebuah metrik. Bikin satu kolom pertama, historiografi.
apa yang dikatakan sumber sejarah paling awal. Ini apa nih kolomnya. Kemudian metrik yang kedua, kolom kedua, itu buat manuskripnya. Apa yang benar-benar terdapat dalam dokumen yang dapat diverifikasi. Kemudian kolom ketiga, kronologi dan geografi. Apakah orang-orang dalam silsilah hidup pada waktu itu, zaman itu, dan tempat yang memungkinkan hubungan genealogis, gitu kan? Berhubungan atau tidak. Kemudian kolom keempat, genealogi tradisional. Apa dasarnya istifadoh, syuhroh, ijma, atau mutawatir yang diklaim. Kemudian kolom kelima, genetika. Apakah pola paternal DNA ini kompatibel dengan struktur genealogis yang diklaim? Ya, setelah itu jangan pilih satu kolom dong, lihat semuanya gitu loh. Mana yang konsisten, mana yang kompatibel di antara masing-masing tadi kolom. Apakah bukti-bukti yang independen ini bersifat konvergen atau bukan? Apakah semua bergerak menuju kesimpulan yang sama atau berbeda? Kalau misalkan 5 jalur bukti independen menunjukkan arah yang kompatibel semua, ya confidence terhadap klaim mereka, maka hipotesis meningkat. Oh, ini ada kemungkinan cucu Nabi. Kalau semua kolom, semua jalur nggak kompatibel, ya berarti memang ada masalah, ada konflik, gitu kan? Ini yang menjadi saya sebut convergence of evidence test. Dengan metode itu kita bisa tanya dong, kitab siapa atau kitab apa yang paling sahih? Terus kemudian hipotesis mana yang mampu menjelaskan keseluruhan data dengan asumsi tambahan paling sedikit. Ini penting gitu loh. Kalau sebuah teori yang setiap kali menemukan anomali harus menciptakan pengecualian baru. Ini makanya meja ke-6 ini adalah penting untuk bisa kita uji bareng-bareng antara tesis Ke'imat dengan Pro Ba'alawi. Dan terakhir meja ke-7, nah ini adalah penentunya. Ya, meja ke-7 itu adalah falsibility dan burden of proof. Ini menurut saya meja yang paling menentukan. Falsibility dan burden of proof. Sepakati dulu sebelum seminar dilaksanakan. Aturannya adalah setiap pihak ini menjawab satu pertanyaan. Bukan nanti setelah hasil penelitian. Bukan setelah melihat hasil penelitian, tapi sebelumnya. Pertanyaannya adalah, bukti seperti apa yang jika ditemukan itu akan membuat Pro Ba'alawi itu bersedia merevisi kesimpulannya. Ada bukti baru, ya, apapun bentuknya. Kemudian itu akan membuat Ba'alawi itu merevisi kesimpulannya. Saya ulangi, buktinya apa? Kalau pihak yang mempertahankan nasab mengatakan nasab ini terbuka untuk diuji, oke. Tentukan sekarang kondisi apa yang akan dianggap sebagai bukti serius yang bertentangan dengan klaim itu. Nah, kemudian sebaliknya juga, pihak dari Ke'imat atau yang menolak nasab itu juga harus menjawab pertanyaan yang sama. Bukti apa yang akan membuat Ke'imat itu dapat mengakui bahwa hipotesis itu salah? Ini penting loh. Karena falsibility itu nggak boleh hanya dituntut kepada satu pihak toh. Itu nggak fair. Kedua belah pihak harus bisa salah. Kalau pihak Ba'alawi mengatakan apapun data yang ditemukan, kesimpulan saya tidak mungkin berubah. Nasab Ba'alawi tetap sahih. Itu problem epistemologis. Tapi kalau pihak B juga mengatakan apapun bukti yang baru ditemukan, sekalipun bukti baru nasabnya Ba'alawi, saya tidak akan mengubah kesimpulan kalau Ba'alawi itu bukan cucu Nabi. Itu juga problem yang sama untuk Ke'imat. Karena penelitian ilmiah itu bukan mekanisme untuk membenarkan sebuah kesimpulan yang sudah kita sukai. Jadi kesimpulan itu harus mengikuti evidence.
Kemudian kita masuk kepada burden of proof. Siapa yang mengajukan proporsi yang positif harus bisa menunjukkan dasar proporsinya. Kalau seseorang misalkan mengatakan Fulan adalah keturunan paternal dari Imam Ali, ya tunjukkan evidence-nya. Kalau seseorang mengatakan telah terjadi ahli nasab, ijma ahli nasab, tunjukkan bukti konsensus. Kalau Ba'ali mengatakan nasab ini sudah mutawatir, ya tunjukkan jalur transmisinya. Kemudian kalau seseorang atau Habib Fulan bin Fulan mengatakan haplogrup tertentu adalah garis paternal Nabi Muhammad, ya tunjukkan metode inferensinya. Dan kalau seseorang mengatakan data tertentu membuktikan nasab itu sudah mustahil bagi cucu Nabi, ya apa yang dikatakan juga harus menunjukkan bagaimana data itu menghasilkan kesimpulan. Jangan hanya mengklaim, memvonis nasab Ba'ali itu palsu, nggak sahih. Artinya kedua belah pihak itu tidak boleh ada special pleading. Nah, supaya gini kesimpulannya, dengan 7 meja tadi, ya historiografi, manuskrip, kronologi genealogis, kemudian genealogi tradisional, ijma, mutawatir dan seterusnya, kemudian genetika dan genetik genealogi, kemudian convergence of evidence, dan falsibility dan burden of proof, itu adalah sebuah solusi bersama supaya polemik nasab ini bisa diselesaikan. Ya, bisa menjadi sebuah harapan akan terjadinya sintesis. Yang hari ini yang hanya muncul tesis dan antitesis. Kapan terjadinya sintesis? Harus ada sebuah kejujuran ilmiah. Karena tujuan seminar bukan mencari siapa yang dipermalukan. Tujuannya adalah hanya untuk mengetahui sejauh mana sebuah klaim ini mampu bertahan ketika semua buktinya itu diuji dengan standar yang sama. Maka hari ini yang relevan bukan lagi tantangannya adalah berani nggak Ba'alawi itu debat, udah nggak zaman debat. Tapi berani nggak Ba'alawi untuk seminar nasab, dan berani nggak Keimat untuk seminar nasab. Karena kemarin itu sudah ada pernyataan Keimat untuk berani debat terkait tentang nasab Ba'alawi di kampus atau universitas, maka sekarang saya ajukan debat itu diganti menjadi seminar. Dan beranikah semua pihak menyetujui sejak awal bahwa kesimpulannya boleh berubah jika buktinya memang mengharuskan? Kalau jawabannya, adakan seminarnya, buka datanya, uji 7 meja itu tadi, uji di 7 meja tadi, dan biarkan evidence yang berbicara. Demikian dari saya. Terima kasih.